이빨을 쓰지 말고 혀로만 자극해라. Film diawali dengan memperlihatkan dua menteri kerajaan yang mana status mereka adalah ayah dan anak. Diperkenalkan anaknya bernama Menteri J, sedangkan ayahnya bernama Menteri Hong. Karena ingin cuci bersih, mereka pun menghasut kaisar dengan pakaian milik ibu kaisar yang terdapat noda darah. Mereka berdalih, dahulu ibu kaisar mati karena dibunuh oleh para pemberontak. Mendengar cerita ibunya mati dibunuh oleh para pemberontak, akhirnya tanpa belas kasihan, kaisar pun memberantas semua orang yang diduga terlibat dalam pemberontakan tersebut. Kemudian, Menteri J dan Menteri Hong menghadiahkan sebuah lukisan naga yang dihiasi pisau perak kepada kaisar. Sejak saat itulah, Menteri J dan Menteri Hong menjadi orang kepercayaannya si kaisar. Cerita berlanjut. Suatu hari, kaisar bersama pasukannya melakukan perburuan para wanita cantik. Tak peduli statusnya gadis, janda, ataupun bersuami, si kaisar tetap akan melakukan pagelaran seni. Saat itu juga, dan bahkan di tempat itu juga, cerita kembali berlanjut. Karena pada saat itu adalah malam Jumat, kaisar pun meminta jatah pagelaran seni kepada permaisuri. Tak lama datanglah Menteri J. Di sana, Menteri J menyarankan kepada si kaisar untuk mengumpulkan semua wanita cantik di seluruh wilayah kerajaan, untuk kemudian dijadikan partner kaisar dalam melakukan pagelaran seni. Semua wanita itu diambil paksa, tak peduli status bangsawan maupun rakyat jelata, bahkan beberapa orang sengaja menjual anak gadis mereka demi mendapatkan upah dari Menteri J. Hingga suatu hari, Menteri J melihat seseorang bertopeng yang menggunakan pedang, kemudian menari-nari sambil bersenandung ria. Ternyata dari balik topeng itu adalah wanita yang sangat cantik dan menggoda. Keesokan harinya, diperlihatkan prajurit istana menjemput salah seorang putri bangsawan. Ternyata wanita penari bertopenglah yang menyamar menjadi putri bangsawan tersebut. Cerita berlanjut. Saat pagi hari, seluruh wanita cantik dari wilayah kerajaan telah dikumpulkan di istana. Setelah itu, dilakukan pelatihan untuk para wanita cantik. Mereka dilatih agar menjadi wanita perkasa, di mana untuk melayani si kaisar. Terlihat si gadis bertopeng diberikan pelatihan tambahan oleh Menteri J sampai bucat. Sedangkan, permaisuri juga melatih salah satu wanita yang telah dipilihnya. Cerita berlanjut. Saat itu, para wanita cantik diminta untuk mencicipi makanan di depan kaisar. Wanita ini memperlihatkan keahliannya dengan ular kuda hitam. Wanita yang dilatih langsung oleh permaisuri. Diperkenalkan dia bernama Sol. Terlihat kaisar sangat terpesona dengan pertunjukan romantis dari Sol. Tiba giliran si gadis bertopeng. Diketahui dia bernama Dan He, namun saat ini menyamar sebagai Junghwa. Tak lama, kaisar pun langsung menghampiri Dan He. Ternyata dia memilih makanan rahim lembu yang dibumbui bawang, yang mana itu adalah makanan favorit dari si kaisar. Cerita berlanjut. Diperlihatkan Dan He sedang berlatih tarian pedang. Menteri J yang melihatnya pun menyadari bahwa ia adalah putri bangsawan Kim San yang di masa lalu dituduh sebagai pengkhianat, dan seluruh keluarganya Dan He telah dihabisi. Sebenarnya itulah alasan mengapa Dan He ingin masuk ke dalam istana, yang mana ingin membunuh si kaisar dengan tangannya sendiri. Dan perlu kalian tahu bahwa Menteri J juga sebenarnya sangat ingin membunuh si kaisar karena kematian ibunya di masa lalu. Suatu malam, diadakan sebuah pertunjukan sebuah tarian. Sementara Dan He menunjukkan keahlian seni berpedangnya. Namun kali ini, ayah dan anak itu berbeda pendapat. Menteri Hong yang mengetahui masa lalunya Dan He
kemudian berusaha menggagalkan rencana pembunuhan kaisar tersebut. Dengan menempatkan seorang pemanah, saat Dan-he akan mendekati sang raja, pemanah itu dengan cepat menembakkan panahnya. Namun tanpa diduga, Menteri J yang mengetahui pergerakan pemanah tersebut, kemudian berusaha menolong Dan-he, hingga pada akhirnya, Menteri J lah yang terkena panah beracun tersebut. Beruntung hanya terserempat panah saja, dan beruntung juga, Menteri Hong mempunyai penawar racun panah tersebut. Menteri J yang cerdik kemudian memutarbalikkan fakta. Dengan menghasut kaisar, bahwa insiden itu adalah usaha dari para pemberontak, akhirnya mereka semua yang dianggap telah memberontak, kemudian ditangkap untuk langsung dieksekusi. Hal menariknya adalah, si kaisar menyuruh kerabatnya sendiri untuk menghabisi para korban kecerdikan Menteri J tersebut. Setelah semua kejadian itu, sampailah tersisa 2 kandidat terbaik dari wanita cantik, yaitu Sol dan Dan-he. Menteri J memberikan sebuah surat rahasia yang isinya, gunakan pisau perak yang disembunyikan dalam lukisan, di mana lukisan itu adalah hadiah dari Menteri J dan Menteri Hong untuk kaisar. Cerita berlanjut. Tibalah pertandingan 2 kandidat terbaik pun dimulai. Si kaisar menyuruh mereka saling menjelajahi satu sama lainnya, di mana yang bucat duluan akan dinyatakan kalah. Namun di luar dugaan, setelah penjelajahan yang cukup panjang, akhirnya Sol pun dibuat bucat duluan. Dan Dan-he keluar sebagai pemenangnya. Karena kekalahan, saat itu kaisar pun berniat memenggal kepalanya Sol. Namun Dan-he pun berusaha melindunginya dengan membujuk kaisar. Hingga pada akhirnya, kaisar pun menjadikan Sol sebagai pelayan pribadinya Dan-he. Karena sudah tak sabar, kemudian kaisar pun meminta jatahnya kepada permaisuri. Lagi-lagi pagelaran seni. Cerita berlanjut. Menteri J yang khawatir, kemudian menyuruh Dan-he untuk kabur dengan menggunakan perahu. Tapi Dan-he justru menyuruh Sol untuk menggantikan posisi dirinya untuk menemui Menteri J. Sontak Menteri J pun kecewa dan meninggalkan Sol di sana. Di sisi lain, Dan-he dipertemukan dengan si kaisar. Pertunjukan pagelaran seni pun dimulai. Namun saat akan membunuh kaisar, datang menteri yang menggagalkan rencana tersebut. Menteri itu mengetahui kalau Dan-he adalah anak Kim San yang berniat akan membalas dendam. Cerita berlanjut. Kemudian Menteri J diperintahkan oleh kaisar untuk membunuh Dan-he di dalam penjara. Menteri J yang cerdik memalsukan kematian Dan-he dengan memberikan sebuah ramuan, lalu kemudian menusuk Dan-he seolah-olah telah tewas. Kemudian Sol pun diperintahkan Menteri J untuk membawa Dan-he pergi. Sejak saat itu, si kaisar pun menjadi semakin gila, di mana si kaisar kembali mengumpulkan para wanita cantik. Hal itu mengakibatkan kemarahan di mana-mana. Menteri J yang kini sudah bekerja sama dengan para pemberontak, kemudian mengatur siasat dengan menggiring si kaisar ke suatu tempat. Di sana, kaisar pun dikurung bersama kumpulan babi. Kemudian Menteri J memberikan tanda dengan menembakkan panah ke atas, yang artinya para pemberontak pun mulai menyerang istana. Menteri J yang berusaha menebus dosa-dosanya kepada rakyat, kemudian menyamar menjadi kaisar. Alhasil para pemberontak pun membakar ruangan tersebut, yang mana Menteri J dan Menteri Hong berada di dalamnya.